Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, dan ni'amillah, dan aku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita masuki pelajaran akidah akhlak, yang mana pelajaran sudah sampai di pelajaran ke-6, yaitu mengingat Allah melalui kalimat tarji'. Mengingat Allah melalui kalimat tarji', yaitu halaman 83. 83. Apa sih mengenal kalimat tarji itu gimana? Kalimat tarji itu apa? Kalimat tarji itu adalah kembali. Tarji itu dari roja'ah, ya. Roja'ah yarji'u. Tarji, pulang. Maksud pulang gimana? Pernahkah kamu mendapat musibah? Bagaimana perasaanmu ketika mendapat musibah? Di antara akhlak terpuji yang dapat dijadikan sebagai ukuran kualitas iman seseorang adalah kesabaran dan dalam menghadapi musibah. Semakin kuat kesabaran seorang dalam menghadapi musibah yang diberikan Allah, pertanda semakin kuat iman orang tersebut. Sebaliknya, semakin lemah kesabaran seseorang dalam menghadapi musibah, pertanda semakin iman orang tersebut adalah lemah. Kalau kita nggak sabar menghadapi musibah, maka iman kita masih lemah. Sesuatu jika ada musibah, hendaknya sabar menghadapinya. Jangan sampai kita marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kan ada yang begitu, ya. Ada yang begitu, ya. Setiap manusia yang hidup di dunia ini tentunya tidak luput dari musibah, entah itu musibah yang sifatnya ringan ataupun musibah yang sifatnya berat. Apabila tertimpa suatu musibah, maka dianjurkan membaca kalimat tarji'. Kalimat tarji' itu apa? Adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepadanya. Jadi bukan untuk meninggal aja, bukan untuk orang yang meninggal aja, kan, tapi kita kena musibah apapun hendaknya mengucap innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabahum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau musibah apapun, bukan untuk orang yang meninggal saja, tetapi musibah apapun kita hendaknya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa saat menghadapi musibah, baik yang berat maupun yang ringan, agar senantiasa membaca kalimat thayyibah, tarji' atau istirja', yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, ma min abdin yusibuhu musibatan fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirna bi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajrahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Rawahu Muslim. Hendaklah seorang hamba terkena musibah, yang artinya ialah hendaklah seorang hamba terkena musibah, kemudian ia berdoa, sungguhnya kita milik Allah dan sungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah pahala dalam musibah ini dan berilah aku yang lebih baik darinya, kecuali Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya dan Allah akan memberi ganti baginya yang lebih baik darinya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang B, terbiasa mengucap kalimat tarji'. Kalimat tarji' merupakan wujud penyerahan diri manusia atas takdir Allah. Allah lah yang memiliki manusia dan hanya Dia yang berhak untuk mengambilnya. Karena itulah manusia harus bisa pasrah dalam menghadapi takdir Allah. Manusia juga harus bisa bersabar dan ikhlas menerima musibah yang menimpa. Siapa saja yang tertimpa musibah lalu ia menghadapinya
dengan ikhlas dan sabar sambil mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut dan memberi ganti yang lebih baik. Adapun waktu yang tepat mengucapkan kalimat tarjih antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mendengar kabar berita duka cita, mendengar kabar berita yang menyedihkan, terjadi kecelakaan, terjadi bencana alam, terpleset atau jatuh. Baca kalimat tarjih innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mulai sekarang kamu harus senantiasa membiasakan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un apabila sedang menerima musibah dari Allah, karena orang yang mengucapkan kalimat tarjih dan bersabar dalam menghadapi musibah akan mendapatkan hikmah yang besar. Adapun hikmahnya ialah yang pertama adalah akan mendapat keberkahan, kebaikan yang sempurna dari Allah, akan mendapat rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya, akan mendapat petunjuk dari Allah, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kelima, yang terakhir adalah terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Kalau kita sering mengucapkan kalimat tarjih yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pasti kita terhindar dari sifat sombong. Yang terakhir, yang C, yaitu bersabar dalam menghadapi musibah. Musibah adalah suatu peristiwa yang dapat membuat orang merasa sedih. Jika ada suatu musibah yang menimpa manusia tanpa kehendak Allah, Allah tidak akan menguji hambanya dengan musibah di luar kemampuan hamba tersebut. Di antara beberapa contoh musibah adalah meninggalnya salah satu anggota keluarga, kebakaran rumah, kecelakaan pesawat, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan tsunami. Allah berjanji tidak akan memberikan musibah kepada hambanya di luar kemampuan hamba itu sendiri dalam menghadapinya. Bagi orang-orang yang beriman, musibah tersebut akan dihadapi dengan sabar dan tetap mempunyai keyakinan bahwa di balik setiap musibah pasti ada hikmahnya. Nah, jadi setiap balik ada musibah pasti ada hikmahnya. Itulah orang-orang yang beriman. Maka hendaknya kita, jika kita terkena musibah, apapun itu, hendaknya kita bersabar dan pasti kita berpikir setiap sesuatu pasti ada hikmahnya. Sesuatu pasti ada hikmahnya. Nah, meskipun musibah tersebut terasa sangat berat, sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman, kejadian tersebut merupakan sesuatu yang menyengsarakan dan mendatangkan penderitaan. Nah, kalau orang yang nggak beriman, sengsara banget. Kalau orang yang beriman, setiap sesuatu pasti ada hikmahnya. Jadi usahakan kita selalu mengucap kalimat tarjih. Jika kita terjatuh, jika kita kena musibah apapun itu, selalu mengucapkan kalimat tarjih yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepadanya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.